Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas banyaknya nikmat dan karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua para pendengar Anas Radio, kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini, dan tentunya ya kehidupan ini semuanya harus ditujukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Ya semoga semuanya Masya Allah ya, selalu semangat dan optimis. Dan insya Allah pada hari ini, hari Rabu seperti biasa, setiap jam 9 pagi, Bang Andri Maatsa Abu Umar langsung live dari kota Bandung. Nah kita akan bersama-sama belajar bersama, sharing ya di pertemuan Bincang Usaha Mandiri, acara kesayangan kita, boom, Bincang Usaha Mandiri di annasradio.com. Nah insya Allah para pendengar Anas Radio, pada pagi hari ini kita akan mengulangi topik yang sama dengan pekan yang lalu. Nah, ini karena beberapa permintaan dari para pendengar Anas Radio, itu masih berbicara tentang topik bisnis khas di dalam Lebaran Haji. Nah, karena kita sudah mulai memasuki bulan Zulhijjah di tahun 1433 Hijriah ini. Nah, insya Allah mulai banyak sekali bertumbuh dan bermunculan ya, apakah itu pemain lama atau pemain baru, orang-orang yang membuka bisnis khas atau bisnis musiman seputar di lebaran haji seperti ini. Nah, seperti yang Bang Andri sampaikan di pekan yang lalu, pekan yang sebelumnya, jadi bisnis di musim haji seperti ini memang sebenarnya dalam ilmu entrepreneur, bisnis itu ada yang dia langsung terikat. Ya, jadi kalau mungkin dalam bahasa kita ada yang muqayyad, langsung dia terikat dengan bisnis inti lebaran haji, ya enggak? Ada juga yang sebenarnya tidak terikat langsung. Ya, tidak terikat langsung. Ya, jadi bebas dia, mutlak. Ya, artinya sebenarnya bisnis di musim lebaran haji ini memang selain yang berpengaruh adalah khas-khas tertentu seperti hewan kurban dan yang semisalnya. Nah, tetapi bisnis-bisnis yang kalau kita kreatif membangun yang terkait dengan inti-inti bisnis lebaran haji, sebenarnya bisnis apapun itu bisa ditingkatkan di musim lebaran haji seperti ini. Nah, seperti yang Bang Andri bilang di pekan yang lalu, bahwa bisnis inti di seputar lebaran haji atau bisnis musiman, nah ini kan titik tolaknya ada pada dua pokok ya. Yang pertama, biasanya kalau bisnis lebaran haji itu tidak jauh. Nah, ini yang terikat dengan yang pertama, dengan orang yang ingin berangkat haji. Nah, jadi orang yang ingin berangkat haji, jadi calon-calon jemaah haji dari negeri kita dan dari negeri Indonesia ataupun yang selainnya. Nah, tentu kita lihat apa kebutuhan mereka. Ya enggak, apakah kebutuhan primer orang yang ingin berangkat haji, para calon jemaah haji ini, atau ya enggak kebutuhan yang sekunder. Ya, kebutuhan sekunder ya. Apa misalnya ya ada yang membawa cadangan-cadangan makanan yang semisalnya ya. Nah, ini kan dia berputar pada yang namanya calon jemaah haji. Atau yang kedua, nah, teman-teman yang saudara-saudara kita semuslim yang tidak berangkat haji, di mana kita diperintahkan ya. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban pada hewan kurban
di tempat kita masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin dari sini bisnis hewan kurban adalah bisnis yang menjadi topik utama, bisnis yang khas dalam Lebaran Haji dimanapun kaum muslimin itu berada. Nah, jadi ini dua hal yang menjadi titik tolak orang yang ingin berbisnis di seputar Lebaran Haji. Namun seperti kita lihat kalau kita baca beberapa artikel atau beberapa media massa, di berbagai majalah-majalah muslim atau majalah-majalah entrepreneur, seperti kita lihat baik itu online maupun yang tercetak, ya banyak sekali bisnis-bisnis yang sebenarnya bisa terkait, ya tidak langsung secara bisnis khas Lebaran Haji seperti hewan kurban. Nah, tetapi ya banyak juga yang maju kan ketika musim haji ini berlangsung. Contoh, nah ini kita lihat di beberapa media, mungkin para pendengar Anas Radio juga bisa mencarinya di mesin-mesin pencari berita-berita di dunia maya ya, elektronik. Nah, kita lihat ada berita, contohnya ini di Pikiran Rakyat Online. Ya, di kampung sana di Ciamis, ada seorang ibu yang dia berjualan abon sapi. Abon sapi dan dendeng itu Masya Allah di musim haji itu sampai meningkat sampai 150% permintaan dari calon jemaah haji dan orang-orang yang yang membutuhkan hal tersebut di musim haji seperti ini. Mereka para pedagang di Ciamis abon sapi biasanya 15 sampai 20 kg, tiba-tiba di musim haji ini permintaannya sampai meningkat sampai 150%, bahkan bisa sampai 200%. Ya, walaupun memang tidak lebih banyak dari musim hari raya Idul Fitri yang bisa mencapai 300%, tetapi subhanallah. Nah, Lebaran Haji ini ternyata tidak hanya menambah tingkat penjualan omset orang-orang yang berbisnis seperti hewan kurban dan yang semisalnya, tetapi ada bisnis-bisnis yang secara horizontal memang tidak terikat. Ya, tetapi Masya Allah, orang-orang yang mampu membuat kreatif usahanya, insya Allah ya para pendengar Anas Radio seperti Ibu Novi di Ciamis ini. Nah, ini abon sapi dan dendengnya ternyata banyak yang digemari oleh calon jemaah haji untuk dijadikan bekal ketika mereka berada di Tanah Suci, di Mekah dan Madinah. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita. Jadi ini para pendengar Anas Radio, mudah-mudahan ya ketika kita ingin berbisnis di musim Lebaran Haji, memang karakter bisnis musiman itu sangat berpengaruh. Namun, seperti yang Bang Andri bilang, di setiap kali pertemuan, seseorang entrepreneur itu jangan hanya bergantung ya pada yang namanya tempat dan waktu ketika dia berwirausaha. Tetapi ketika kita berwirausaha itu yang pertama yang harus kita tingkatkan dalam kemampuan kita itu ada 3 kan. Yang pertama adalah modal entrepreneur. Modal entrepreneur itu yang pertama adalah ide, otak. Ya, kata guru-guru kita di dunia bisnis ya seperti Bob Sadino dan yang semisalnya, ide yang kreatif. Karena hari ini bisnis apapun itu bisa dikreatifkan. Nah, dengan sesuatu yang kreatif yang punya nilai tambah yang lebih, yang unik. Nah, sesungguhnya sebuah makanan atau pakaian sekalipun itu bisa dibeli oleh banyak orang asal sesuai dengan segmen dan target dari apa yang kita buat dalam dunia marketing tersebut. Begitu kira-kira. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita mengkomunikasikan, memasarkan produk kita yang kreatif itu. Ya, apakah dia berupa abon seperti ibu dari Ciamis ini? Sehingga kan awalnya ya mungkin banyak abon di berbagai tempat. Tapi kenapa abon ibu ini yang menjadi kegemaran para calon jemaah haji? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Ya, karena Masya Allah, kenapa di berbagai tempat ya, kita mungkin banyak punya produk-produk yang unik, yang juga bisa dibuat bekal bagi calon jemaah haji dan yang semisalnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, kadang-kadang kita bisa buat produk itu berkualitas, tapi cara mengkomunikasikannya kaum muslimin ini yang harus mempelajarinya dan mengasahnya sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga produk kita yang berkualitas itu sampai kepada para konsumen. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Nah, ide yang kreatif. Nah, kita harus membuat ide-ide yang kreatif di seputar bisnis-bisnis musiman. Yang kedua, cara mengkomunikasikannya. Nah, jangan lupa, cara mengkomunikasikan dalam bisnis itu ada tiga kunci.
Ya, karena seseorang yang ingin menang dalam bisnis, dia harus memenangkan 3 hal. Yang pertama, dia harus memenangkan pikiran konsumen. Nah, ya teorinya namanya mind share. Ya enggak? Jadi apa namanya STP, segmentasi, targeting, positioning. Tiga ini tolong diperhatikan oleh para kaum muslimin, para calon pengusaha, generasi muda dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, jangan lupa setelah memenangkan pikiran, kita harus memenangkan marketnya. Nah, market share namanya. Jadi 4 poin yang harus ya diperhatikan. Yang pertama produknya, lalu yang kedua harganya, lalu yang kedua tempatnya, dan promosinya. Nah ini 4 ini, kombinasi 4 ini akan sangat menentukan apa kita akan berjaya memasarkan bisnis kita itu. Ya nggak? Di waktu yang musiman atau bukan musiman sekalipun. Dan yang ketiga adalah heart share. Nah heart share itu bagaimana memenangkan hati konsumen. Ya, karena kita ingin konsumen kita, apakah dia musiman atau tidak musiman, itu betul-betul militan pada produk kita. Ya nggak? Kita lihat kan, kadang-kadang apa? Subhanallah, ada orang itu misalnya pakai sabun mandi ganti-ganti. Ya nggak? Sekarang pakai sabun mandi apa? Ya, bulan depan pakai sabun mandi apa? Nah, itu namanya tidak militan. Ya, tidak militan. Ya kan begitu? Nah, tetapi, ya nggak? Seorang entrepreneur, sebuah perusahaan, nah, seorang pedagang, sales, wirausahawan yang berhasil memenangkan hati konsumen, customer, nah Masya Allah, membuat konsumen itu akan terus istiqomah. Ya, mungkin dalam bahasa agama kita, istiqomah menggunakan dan membeli produk kita itu. Apakah itu sesuai musimnya atau tidak sesuai musimnya? Ya kan? Mungkin seperti abon sapi yang Bang Andri contohkan ini, ya nggak? Mungkin ada beberapa orang yang hanya membeli abon sapi ini ketika ya musim haji seperti ini. Ingat, dia membeli oleh-oleh buat saudaranya yang ingin berangkat haji atau dia sendiri yang ingin berangkat haji, dia membeli abon sapi. Tetapi Masya Allah, kalau betul abon sapi ini enak, ya tentu abon sapi ini tidak hanya berjaya ketika musim haji atau musim lebaran Idul Fitri, tetapi terus dibeli, ya enggak? Di bulan-bulan, di luar bulan-bulan musim haji dan musim hari raya Idul Fitri. Kan begitu kira-kira. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana seorang pengusaha itu yang nggak punya kreativitas untuk selalu yang nggak membuat produk dan jasa atau barang yang dia jual ini selalu yang nggak ada di hati para konsumen. Jadi ingat 3 ini para pendengar Anas Radio. Nah, sekalian ya, Bang Andri ingin mengulangi ya nggak materi-materi yang sudah saya bicarakan di waktu-waktu yang telah lalu di sekian kali pertemuan kita ini. Jadi yang namanya produk dan jasa itu bisa sampai ke konsumen kalau kita bisa memenangkan 3 hal. Yang pertama mind share, pikiran mereka. Yang kedua adalah market share, pasarnya. Dan yang ketiga heart share, hati mereka pun harus kita menangkan. Ya enggak? Hatinya pun harus kita menangkan. Nah kalau kita sudah bisa memenangkan 3 ini, Masya Allah, insya Allah produk kita, ya tentu kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah ya, para konsumen akan selalu militan, ya nggak, menjaga dan istiqomah pada produk yang kita jual. Baik, barakallahu fikum. Ya ini ya sebagai awalan ya, dari Bang Andri. Silakan para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada. Ya, subhanallah ya, hari ini saya qadarullah tidak didampingi moderator kita yang biasanya ceria dan sumringah, Al-Ah Kanda Ramah Bijaksana dari Jakarta. Jadi Bang Andri sekarang ya berbicara sendirian seperti di pertemuan kelima kalinya monolog. Nah, sekarang saya menyampaikan kali ini bincang usaha Mandiri juga secara sendirian. Ya silakan para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, boleh bertanya, boleh juga melakukan share pendapat ya seputar bisnis di Lebaran Haji atau yang tidak terkait dengan Lebaran Haji, atau ya para pendengar Anas Radio punya bisnis-bisnis yang ya saran-saran atau pendapat bisnis-bisnis yang unik dan luar biasa, yang punya daya kreativitas yang luar biasa. Nah, insya Allah bisa di-share. Siapa tahu ada pendapat dari Makassar, nah ternyata yang menjadikan bisnisnya adalah orang Medan. Enggak. Bisa jadi para pendengar Anas Radio ada yang dari Padang, nah ternyata yang mengamalkannya, yang menjadikannya bisnis adalah orang Surabaya. Atau kebalikannya, ada ide dari Jakarta, ternyata diamalkan oleh orang Gorontalo dan orang Maluku Utara. Kira-kira begitu.
Barakallahu fikum. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pendengar Anas Radio tidak hanya bertanya di sini, tapi juga memberikan ide-ide yang kreatif, ya enggak? Apa namanya, saran-saran dan share. Mungkin ada juga ya pengalaman-pengalaman Anda di dalam berbisnis dan berwirausaha yang menarik. Ya, atau Anda punya teman ya, pengusaha muslim ya enggak? Dari tetangga atau di tempat Anda berada yang punya kesan yang luar biasa ketika berwirausaha. Nah, siapa tahu bisa di-share di Bincang Usaha Mandiri pada pertemuan kita kali ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, para pendengar Anas Radio. Sudah ada pertanyaan ini ya, beberapa. Yang pertama dari Ummu Ayyas. Ummu Ayyas. Ini Jakarta ya. Bang Andri, kalau usaha yang berkaitan dengan Lebaran Haji ini, bila dimulainya sudah mau masuk bulan Zulhijjah, kira-kira telat nggak ya? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawabannya tidak telat. Ya. Jadi tidak telat ya. Tidak ada istilah telat sebenarnya dalam memulai sesuatu. Jadi tidak ada istilah terlambat ya, Ummu Ayyas, dalam memulai sesuatu. Sebab yang namanya bisnis itu, ya enggak, tidak pada hari raya kita bisnis di musim haji, pada hari hanya haji kita berbisnis. Ya enggak, malah kita mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum musim haji itu datang. Ya, sebelum masuk bulan Zulhijjah seperti sekarang ini. Ya, jadi tidak ada istilah telat. Malah kita harus melakukan banyak sekali yang kegiatan-kegiatan komunikasi. Ya, kegiatan-kegiatan komunikasi. Ya, contoh seperti misalnya kita punya produk seperti tadi, ya nggak, Ummu Ayyas punya produk makanan. Nah, coba dikomunikasikan kepada publik ya, jauh-jauh hari. Ya, atau dikomunikasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan orang-orang yang ingin berangkat haji. Apakah itu tour dan travel, ya nggak, tour travel yang memberangkatkan jemaah haji, atau langsung ke lembaga yang terkait seperti Departemen Agama, ya Masya Allah, yang punya orang-orang tertentu yang siapa tahu bisa dikerjasamakan sehingga produk kita tersebut, apakah dia berupa abon, apakah berupa dendeng, ataukah berupa apapun yang bisa kita kerjasamakan, Masya Allah, jauh-jauh hari ya produk kita sudah bisa terkait dengan dengan musim Lebaran Haji seperti ini. Begitu kira-kira. Jadi tidak harus menunggu pada hari hanya bulan Zulhijjah itu ada, atau hari hanya hari raya Idul Adha tersebut. Tidak ya. Jadi malah kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ya, jangan lupa ya, Bang Andri pernah menyebutkan ya istilah ya gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, jadi orang yang ya dia gagal dalam merencanakan, ya, salah satu item dalam gagal merencanakan ini ya karena selalu menunda-nunda, terlambat dalam melakukan perencanaan. Ya, jadi banyak didahului oleh orang lain. Ya, apalagi banyak anak-anak muda ini sekarang punya ide, dia mau explore ide, ya, dan memunculkan ide-ide, tapi idenya ini tidak dia praktekkan. Malah ketika idenya diambil oleh orang lain, nah, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, itu kan ide dari saya. Nah, salahnya kenapa punya ide tetapi tidak segera diimplementasikan. Akhirnya idenya dia memproduksi banyak ide, 10 ide, tapi 10 idenya tidak satu pun dia laksanakan. Ya enggak, semua idenya itu diamalkan dan dibuat sebagai usaha oleh orang-orang lain yang mendengarkan ide dia. Nah, jadi ini subhanallah, jangan terlambat. Nah, kalau kita punya ide-ide yang menarik, nah coba kita ajak. Ya, kalau kita tidak mampu sendiri ya menumbuhkan ide tersebut ya, dalam bisnis, kita ajak kerjasama, kita bersinergi. Seperti ingat ilmu dari Bang Andri, bagaimana cara memulai bisnis. Ya, cara memulai bisnis kan urutannya ada 4 ya. Yang pertama, kita mulai dari apa yang kita bisa. Yang kedua, kita mulai dari apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, kita mulai gimana? Kita mulai dari apa yang di sekitar kita ada. Apa yang di sekitar kita ada. Jadi bisnis itu, sekitarnya ada itu sudah bisa jadi bisnis ya. Ya, apa aja. Bisnis yang namanya berwirausaha itu tinggal mindahin aja sudah jadi bisnis. Betul tidak kira-kira? Ya enggak? Empek-empek Palembang kita pindahin ke Bandung. Bisa enggak kira-kira? Ya enggak? Kita survei apa empek-empek yang paling oke di Palembang, kita pindahkan. Kita jual di Bandung.
Ya enggak? Nah, apa yang bagus di Bandung misalnya? Prium. Ya. Kita jual di Palembang, bisa nggak kira-kira? Ya bisa aja. Ya, bisa aja. Tidak ada yang tidak bisa, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya enggak? Dan kita meminta pertolongan kepada Allah, wallahu musta'an. Bisa kita pindahkan, itu sudah bisa jadi bisnis. Dan yang keempat, kalaupun kita tidak mampu 3 hal yang tadi, ya kita tidak ada yang kita bisa, lalu kita tidak tahu kebutuhan orang lain, dan kita tidak tahu apa yang di sekitar kita ada, karena tidak ada. Nah, yang keempat kita bisa lakukan, yaitu apa yang, ya enggak, ya, apa yang orang-orang di sekitar kita bisa. Nah, ini namanya hukum bersinergi di dalam bisnis. Jadi ketika kita lihat ada orang, ternyata tetangga kita atau keponakan kita, dia bisa membuat abon, ya coba kita tawarkan, ya enggak? Nah, kita tawarkan bibi kita tersebut, keponakan kita tersebut, bisa bikin abon. Gimana kalau kita modali? Ya enggak? Kalau kita punya modal. Kalau enggak kita punya modal, dia suruh bikin abonnya, kita yang jual. Kan begitu? Ya enggak? Kan modalnya kan tadi ide yang kreatif. Ya, modal bisnis itu kan 3 secara teknis. Ya, otak, lidah, sama dengkul kan 3. Semua entrepreneur, semua manusia punya di dunia 3 ini. Otak, lidah, dan dengkul. Ya. Nah, subhanallah. Jadi modal itu bukan hanya uang. Ya, subhanallah. Malah orang punya uang yang tidak berarti akan dia tidak punya karakter. Ya enggak? Dia tidak akan bisa jadi seorang wirausahawan yang sukses. Karena entrepreneur itu, ya, nah, selalu berbicara tentang kreativitas di dalam bisnis, selalu berbicara tentang, ya enggak, bagaimana memasarkan. Ya enggak, berani atau tidak dia memasarkan itu. Ya, percuma punya, ya enggak, punya produk yang bagus di rumah tapi tidak berani menjualnya. Nah, itu akhirnya kan yang tahu produknya bagus itu cuma dia sendiri. Ya. Nah, berarti kan harus berani, karena entrepreneur itu intinya adalah keberanian. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Dan yang ketiga, dengkul. Ya, kaki kita ini. Nah, menjual sesuatu, ya, berjalan ke sana dan kemari, yang nggak beraktivitas, tentu menggunakan fisik, ya, badan kita, kira-kira begitu. Ya nggak, otak, lidah, dan dengkul. 3 ini tolong diperhatikan oleh semua orang yang ingin berwirausaha. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya nggak, tadi jawabannya sudah, ya, jawabannya tidak telat. Nah, lalu yang berikutnya, Al-Ahrian dari Jakarta. Nah, subhanallah, ya, kayaknya ini kenal ini. Nah, Bang Andri, saat ini para penjual kambing kurban sudah mulai meng-SMS kita, para target konsumen. Mungkin biar bisa jadi masukan buat para penjual kambing. Wah, buat penjual kambing ya. Apa yang bisa membuat keunikan mereka satu sama lain? Ya, membuat keunikan mereka satu sama lain agar bisa dilirik oleh para pembeli. Dilirik oleh para pembeli. Baik ya. Nah, memang apa namanya? Ya karena Bang Andri juga ya punya pengalaman ya. Ketika dulu menjadi ketua panitia Idul Adha di Universitas Padjadjaran di tahun 1998. Saya ingat waktu itu memang yang namanya para penjual hewan-hewan kurban ini seperti kambing, sapi ya, atau yang semisalnya domba. Nah, ini mulai kan mereka meng-SMS orang-orang ya, target konsumen. Namun sekali lagi yang Bang Andri harapkan, kalau kita meng-SMS banyak orang, ya, itu sebenarnya dari sisi ilmu marketing, ya enggak, itu belum cocok dengan ya teori tadi mindshare. Ya, karena mindshare itu kita harus menetapkan terlebih dahulu. Kita harus menetapkan terlebih dahulu segmentasi kita. Ya, segmentasi kita. Jadi kita ingin menjual kambing ini kepada orang-orang yang jenis seperti apa? Ya kan, tidak semuanya di SMS. Ya kan, di HP kita itu kan ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada mahasiswa. Ya, ada juga orang yang ya belum tentu mempunyai kemampuan daya beli. Ya, Masya Allah. Jadi ini yang harus tolong diperhatikan. Jadi menyebarkan SMS sana sini, ya enggak. Nah, berharap bahwa konsumen itu ya bisa membeli produk kita. Tapi yang namanya entrepreneur itu dia harus bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya para pendengar Anas Radio, ya, Ahrian dan yang selainnya yang ingin berjualan kambing kurban, ini yang pertama Bang Andri Abu Umar sarankan, memang kita kalau bisa tadi yang pertama kita membuat sesuatu itu kreatif, ya enggak? Nah, kreatif itu bisa, kalau produk kan mungkin ya
apa namanya, yang seperti hewan kurban ini kan tidak bisa diapa-apain ya. Iya, tidak bisa diapa-apain. Nah, jadi artinya ya hewan kurban kita jelaskan secara detail saja, mana kualitasnya tentu itu sudah dimaklumi oleh kaum muslimin dimanapun berada. Ya, artinya ya memang ada jenis kambing yang berbeda-beda, ada jenis sapi yang berbeda-beda, itu tinggal dipasarkan. Hanya permasalahannya ya di dunia bisnis, kita entrepreneur, ada seseorang penjual itu punya kambing atau sapi yang berkualitas tapi tidak sampai ke telinga calon konsumen yang punya hak ya enggak untuk membeli produk tersebut, membeli kambing tersebut. Jadi keunikannya tidak sampai. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita tidak ada link and match, tidak ada terlink kan antara barang yang harusnya dibeli oleh orang yang seharusnya. Kan begitu. Jadi artinya sapi yang harganya sekian belas juta atau sekian puluh juta misalnya, yang mahal, ya, itu kan harusnya dibeli, ya enggak, dibeli oleh orang yang punya ya pendapatan yang sekian dan sekian, ya orang menengah atau menengah ke atas. Nah, kalau yang memiliki penjual sapi dengan keistimewaan seperti itu, yang di SMS-nya adalah subhanallah, SMS semua, ternyata di SMS-nya ada anak-anak SMP, SMA, anak-anak mahasiswa. Mau 1.000 orang yang dia SMS, dari 1.000 itu belum ada satu yang akan membeli sapi tersebut. Iya, kan begitu. Ini dalam ilmu segmentasi marketing para pendengar Anas Radio. Jadi harus kita ketahui. Jadi kadang-kadang efektivitas marketing itu, nah yang paling mempengaruhi adalah bagaimana kita menciptakan pikiran itu sampai ya, keunikan yang kita punya, nah sampai kepada target yang kita inginkan. Nah jadi ini tolong diperhatikan ya. Jadi keunikan-keunikan, ya enggak? Karena setiap pedagang kan punya keunikan-keunikan. Nah, keunikan-keunikan itu harus dikomunikasikan sesuai target yang pas, ya, dengan konsumen yang ingin kita raih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah, keunikan yang berikutnya itu harus ditampilkan pada media, ya, pada media yang kita tawarkan. Jadi kan tadi mungkin biar bisa terjadi masukan buat para penjual kambing, apa yang bisa membuat keunikan mereka satu sama lain agar dilirik ya enggak, para pembeli. Nah, yang pertama setelah link and match-nya masuk, terhubungkan, ya. Yang kedua, ya, media yang kita tawarkan ini. Ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan tentang keadaan kambing kurban tersebut, ya. Lalu karakteristiknya, ya enggak, bagaimana cara kita meyakinkan, itu kan ilmu komunikasi pemasaran. Jadi orang yang mengkomunikasikannya harus mampu meyakinkan bahwa sapi yang saya punya, kambing yang saya punya ini, Masya Allah, yang adalah betul-betul punya keunikan yang lebih dibandingkan kompetitor saya. Ya subhanallah. Jadi ini yang harus dikuasai. Jadi selain cocok sesuai dengan targetnya, yang kedua, subhanallah, kemampuan komunikasi, skill komunikasi seseorang dalam meyakinkan calon pembeli itu juga akan berpengaruh. Karena tidak ada keunikan sebuah produk, ya tidak akan sampai kepada konsumen atau calon konsumen kalau ya si pedagang ini, si penjual ini tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Kira-kira begitu. Ya, subhanallah. Ya, ada yang pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Abu Hanifah di Purwakarta. Ini pertanyaan, jadi bagaimana cara mengembangkan bisnis warung semisal roti? Jadi mana cara mengembangkan bisnis sales ke warung-warung seperti para pedagang roti? Baik, nah jadi kita harus lihat dulu ya, saudaraku Firmansyah Abu Hanifah, ini roti Anda ini roti apa yang dimaksud? Ya karena roti itu kan banyak, ya. Nah, kalau misalnya sifatnya ini roti-roti yang dia sifatnya satuan, ya artinya roti-roti satuan yang kita sering makan di warung-warung. Nah, mungkin coba kita tawarkan ke warung-warung ya, warung-warung di seputar Anda berada. Mungkin bisa kita ajak kerjasama dengan para pemilik warung untuk menempatkan roti-roti kita tersebut, ya. Dan tentunya roti kita harus punya kualitas, ya enggak, punya rasa yang enak, ya, dan punya berbagai rasa yang bagus, ya, punya berbagai rasa yang beragam, sehingga punya daya tawar. Dan tentunya, ya, Masya Allah,
bisa memberikan nilai lebih kepada orang yang memakan roti kita tersebut. Karena kadang-kadang yang namanya roti ini di warung-warung sudah banyak kan? Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kemungkinan cara mengembangkan bisnis sales adalah kita kembangkan dari segi jumlah orang yang menjualnya. Jadi cara mengembangkannya, jadi para salesnya ditambah. Jadi kalau bisa Abu Hanifah ini jangan bekerja sendirian. Jadi sebagai pedagang roti coba ajak orang mulai. Karena Bang Andri di Bincang Usaha Mandiri ini tidak hanya sekedar mengajarkan Anda menjadi pedagang, menjadi kuadran kedua dalam bisnis. Ya, di mana Anda berwira swasta. Jadi wira swasta, karena dalam ilmu kami, ilmu entrepreneurship, wira swasta itu beda dengan wira usaha. Ya, sekali lagi saya ulangi. Wira swasta itu beda dengan wira usaha. Wira swasta itu dalam istilah para guru-guru entrepreneur itu adalah kuadran kedua, di mana seseorang berbisnis itu dia menjual bisnisnya sendiri dengan langsung dia terjun ke tengah lapangan. Ya, seperti para sales. Ya, ini namanya wira swasta. Nah, wira swasta ini di dalam kuadrannya ya teori entrepreneur itu namanya self employee. Jadi sebenarnya dia ini masih bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang namanya entrepreneur, nah itu yang disebut wirausaha, itu artinya seseorang itu tidak hanya sekedar self-employee, tapi dia sudah mulai mendelegasikan usahanya. Rotinya itu bukan hanya dia dagang sendiri, tapi orang lain membantunya mendagangkan roti miliknya. Kan begitu? Ini yang disebut dengan entrepreneur. Nah, ini yang ingin Bang Andri tularkan. Ya, ingin saya tularkan di Bincang Usaha Mandiri, di annasradio.com ini. Supaya dengan kita menjadi entrepreneur, kita menjadi pemilik. Nah, kita belajar manajemen, memanage orang lain, memanage sumber daya manusia. Subhanallah, akhirnya kaum muslimin dengan berwirausaha, dia punya banyak waktu luang. Ya, punya banyak waktu luang. Karena yang kita inginkan bukan kita bekerja buat uang, tapi uang itu bekerja buat kita. Nah, uang itu bekerja buat kita, sehingga kita punya banyak waktu luang dengan berwirausaha. Jadi begitu Abu Hanifah Firmansyah, cara kita mengembangkan bisnis. Jadi cara kita mengembangkan bisnis, yang pertama adalah cara konvensional. Jadi rotinya yang kita perbanyak. Jadi pusat pengembangannya ada di roti. Rotinya diperbanyak. Ya, rotinya diperbanyak, diletakkan di berbagai tempat, di toko-toko, di kantin, dan di berbagai lembaga-lembaga. Ya, di berbagai warung-warung, tempat penjualan. Nah, apa yang kedua, bagaimana cara mengembangkan? Cara mengembangkan itu ada di orangnya. Iya, ada di orangnya. Jadi orangnya yang ditambah. Iya, subhanallah. Dan cara yang kedua inilah sejatinya adalah seorang entrepreneur dalam mengembangkan bisnis. Jadi rotinya dengan kita mengembangkan orang, rotinya akan bertambah 2-3 kali lipat. Subhanallah. Karena banyak sekali faedah kita berwirausaha ini. Kita juga bisa bekerja sama dengan banyak orang. Ya, teman-teman kita yang tidak punya pekerjaan, yang pengangguran, bisa juga kita ajak berwirausaha bersama dengan kita. Ya, subhanallah. Dan tentunya roti-rotinya pun bisa semakin daya jangkaunya semakin luas dengan mengembangkan orang. Nah, subhanallah. Maka Abu Hanifah Firmansyah dan seluruh para pendengar Anas Radio, cobalah belajar ilmu bagaimana memanage orang lain, mengelola diri dan mengelola orang lain. Karena sebenarnya inti, ya subhanallah, kesuksesan di dalam bisnis itu, ya subhanallah, selain, ini dia, jadi 2. Ini Bang Andri, pengalaman diri dan pengalaman guru-guru entrepreneur, orang-orang sukses. Ya, kata para pengusaha, sebenarnya cuma ada 2 cerdas di dalam teknis berwirausaha. Cerdas itu yang pertama adalah cerdas finansial. Nah, ya, kata pakar-pakar bisnis, cerdas finansial. Dan yang kedua adalah cerdas manajemen. Ya enggak? Jadi cerdas manajemen. Karena berwirausaha itu adalah seni mengelola dan memanage 4 hal. Mengelola produk, logistik, bagaimana memproduksi produk, Lalu yang berikutnya adalah mengelola orang lain, mengelola sumber daya manusia. Karena di semua perusahaan, baik kecil, mikro, besar, pasti ada sumber daya manusia. Ya, baik itu satpamnya, kasirnya, keuangannya sampai direktur dan manajernya. Nah, itu adalah seni mengelola orang lain. Lalu yang berikutnya adalah memanage yang namanya keuangan. Ya, subhanallah. Ya, keuangan yang masuk dan keluar.
Nah, itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jangan yang masuknya kecil, pengeluarannya banyak. Nah, bisa rugi nombok ini. Ya enggak? Nah, semakin besar pendapatan, kalau seorang pengusaha, seorang muslim tidak mempunyai kemampuan manajemen keuangan, ya semakin semakin hancur usahanya. Karena semakin banyak pendapatan yang dia keluarkan pun semakin banyak dan tidak jelas, tidak terarah. Sehingga subhanallah yang seperti ini, ya ini gali lubang tutup lubang, kan begitu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana mengelola, ya enggak, memasarkan produk, jadi pemasaran. Jadi manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen manajemen pemasaran. Kan begitu. Jadi dua cerdas. Cerdas finansial, seperti disebutkan oleh ya Robert Kiyosaki dan yang semisalnya. Dan yang kedua, ya adalah cerdas manajemen. Nah ini tips dari Bang Andri, Masya Allah. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita bisa bahas ini, topik ini. Cerdas manajemen, cerdas finansial di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Iya, baik. Lalu yang berikutnya, iya, dari Ceger, ya enggak? Bang Andri, saya ada kerjasama dengan seseorang untuk membuat suatu ide. Ya, membuat suatu ide. Jadi kerjasamanya pada ide ya, subhanallah. Nilai sharing sudah disepakati sebesar 50-50. Di pembagiannya setengah-setengah. Pekerjaan masing-masing juga sudah ditetapkan. Cuma ada kekhawatiran saya untuk memulai ini dikarenakan belum adanya perjanjian hitam di atas putih. Seberapa pentingnya MOU ini untuk di bisnis, ya enggak? Yang tadi disebutkan. Karena ada ketakutan, kita udah capek-capek kerja, tiba-tiba teman sharing kita merasa nggak cocok dengan kerja kita. Dia nggak jadi dan memutuskan kerja sama. Mungkin bisa dikasih sarannya. Wah, subhanallah. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah kalau sudah sampai kepada titik ini, memang ya nggak. Yang terpenting sesudah ini adalah perjanjian, adalah akad kerjasama. Ya kan tadi sesuai pertanyaannya. Yang pertama, idenya masing-masing sudah punya. Ya, idenya masing-masing sudah punya. Dan sudah saling dikomunikasikan. Apakah bertemu, apakah komunikasinya langsung atau tidak langsung. Dan sudah ada kesepakatan awal. Sharingnya adalah 50-50. Ya, dari ide tersebut. Lalu pembagian. Nah, ini kan jobnya sudah ada. Ya enggak? Job desk-nya kalau dalam bahasa manajemen, description jobnya sudah ada. Ya, sudah ditetapkan jobnya. Ya enggak? Mungkin yang fulan tertentu mengurusi ini, dan fulan yang lain mengurusi ini. Nah, tinggal perjanjian hitam di atas putih. Maka inilah yang harus segera dirumuskan. Harusnya bertemu lagi untuk mengkomunikasikan hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Ya, jadi seberapa pentingnya? Ya, Masya Allah. Kalau ditanya seberapa pentingnya, sangat penting. Sangat penting. Ini contoh saja, saudaraku Arsyah dari Ceger. Ya, seperti Bang Andri. Kalau misalnya, ya saya sebagai pembicara atau konsultan kan, kalau ada orang yang punya ide, ada seseorang yang telepon, pengen mengundang saya menjadi pembicara misalnya. Ya kan dia pasti memunculkan ide dulu. Ya, Assalamualaikum Bang Andri, Waalaikumsalam. Nah, setelah berkenalan kan, nama siapa, identitas, ya kan, pasti ada ujungnya, maksud dan tujuannya apa. Nah, itu kan ide. Ternyata idenya adalah ingin mengundang, atau ingin membuat sebuah event. Wah, saya ingin mengundang Pak Andri untuk berbicara di sebuah tempat, untuk memberikan training di perusahaan saya, misalnya seperti itu kan, ingin memberi konsultasi di perusahaan saya, ya enggak? Nah, segini, akan disepakati kan? Ya, disepakati. Apa namanya sharingnya? Ya enggak? Nah, Bang Andri harus memberikan begini, ya enggak? Materi begini, tempatnya di sini, jamnya sudah disebutkan. Oh, 1 hari penuh, 8 jam, materinya ini, karyawannya segini, kan sudah ada itu. Dan pekerjaannya sudah ditetapkan juga. Harus mempekerjakan sekian poin. Ya enggak? Poin pertama misalnya membuat makalah, poin kedua membuat presentasi, poin ketiga dan sebagainya. Sudah ada itu. Ya. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, ya enggak, saudaraku Arsa dari Ceger, ya Bang Andri sendiri melakukan yang berikutnya adalah ya hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Ya enggak? Artinya kalau misalnya dia sebuah corporate to corporate, dalam istilah entrepreneur, bisnis B2B, business to business, dia harus mengirimkan kertas hitam di atas putih. Tinta hitam di atas putih. Yaitu kertas, undangan kan? Surat menyurat. Nah, dia mengirim surat kepada kita. Ya, kalau misalnya, ya Arsa ini punya
ya enggak, idenya jauh misalnya, satu di Jakarta, satu di Surabaya, itu bisa dengan surat menyurat, kirim email, saling kirim email kan, ya, saling edit, nah, saling apa namanya, bernegosiasi pada apa yang disepakati bersama. Jadi dikirim dulu kan, nah setelah dikirim semuanya oke, nah subhanallah, dia akan mengirim berikutnya, ya enggak, mengirim berikutnya kesepakatan. Nah ini kan penting. Nah jadi kesepakatan itu ya sudah ada. Ya, apakah kesepakatan itu dibuat oleh yang menawarkan atau bisa juga kadang-kadang ada juga ya yang ditawarkannya disuruh membuat kesepakatan, disuruh membuat akad perjanjian atau MOU yang disebutkan oleh saudaraku Arsyah dari Ceger ini. Jadi ini harus segera dilakukan biar bisa menenangkan hati ya nggak Anda berdua. Ya karena betul kalau kita sudah melaksanakan tiba-tiba ada ketidakcocokan, nah ini kan bisa ya nggak, bisa terjadi apa namanya, bisa terjadi konflik ya, bisa terjadi pemutusan kerjasama dan yang semisalnya, dan ya, semua ini bisa dicegah dengan kita membuat akad perjanjian di atas kertas, nah, hitam di atas putih. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira. Jadi harus segera dilaksanakan MOU itu, dan artinya setiap calon entrepreneur atau setiap entrepreneur juga berikutnya setelah dia jadi pengusaha, dia harus belajar ilmu tentang manajemen yang seperti ini, manajemen administrasi, surat menyurat dan yang semisalnya yang berhubungan dengan akad perjanjian dan yang semisalnya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya saudaraku Ahmad dari Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur ya. Bagaimana mengembangkan bisnis usaha laundry kiloan? Ana sudah buka dari bulan April 2012. Ini pertanyaannya belum jelas ya. Jadi usaha laundry kiloan ini di mana dibukanya? Ini kan harus jelas. Ya. Jadi usaha laundry kiloan itu apakah di komplek perumahan? Ya, apakah usaha laundry Anda itu di tengah-tengah wilayah kampus? Ya enggak. Jadi misalnya membuka usaha laundry berada di sekitar kampus. Ya misalnya sekitar kampus. Ya artinya tahu ya kalau misalnya di Bandung ini usaha laundry ada yang dia titik pusatnya di daerah kampus dan mahasiswa. Ya, misalnya di daerah Dipati Ukur kalau di Bandung, atau di daerah Jatinangor, ya kawasan pendidikan Jatinangor, atau di daerah Taman Sari. Ya enggak. Jadi ini penting ya, pertanyaan itu harus detail dan akhirnya bisa dijawab dengan detail. Ada juga usaha laundry saudaraku Ahmad di Jakarta Timur yang dia ya enggak bisa membuka di kawasan pemukiman kan? Di kawasan pemukiman. Ya. Seperti di daerah kita di sini, ya di kawasan yang memang pemukiman banyak penduduk, ya, dan itu sangat berprospek. Nah, atau bisa juga di tempat-tempat yang, masya Allah, yang segmentasi konsumennya itu sudah terbentuk, dan kadang-kadang sangat membutuhkan yang namanya usaha laundry, usaha laundry. Misalnya contoh, apa namanya? Misalnya di daerah rumah sakit. Nah, ini kan di kawasan-kawasan rumah sakit. Nah, ini kan juga sangat membutuhkan. Nah, bisa juga di wilayah-wilayah yang padat pertokoan, mall. Ya, karena di beberapa mall-mall tertentu atau plaza, toko-toko besar tertentu kan buruh itu kan tempat kerjaan besar seperti itu. Sehingga kalau dia kerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai sore lagi, ya mungkin punya kesulitan untuk mencuci baju kan. Nah di sini juga tempat yang prospek. Jadi bukan hanya di daerah kawasan mahasiswa atau pendidikan atau kawasan permukiman. Jadi usaha laundry ini bisa juga sangat prospek di tempat-tempat yang apa namanya segmen target dari calon konsumen kita itu sudah terbentuk. Nah sekarang Ahmad di Jakarta Timur, Anda ingin mengembangkan usaha laundry di mana? Nah ini kan pertanyaan berikutnya, ya enggak? Dan bisa disesuaikan, ya bisa disesuaikan. Kalau ternyata, masya Allah, mungkin di kawasan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ya kita buka harga yang cocok dengan harga mahasiswa, ya enggak? Kalau kita dibuka di tempat-tempat seperti di tengah kota, pusat permukiman yang ya menengah ke atas, mungkin harganya juga kita cocokkan dengan segmen, ya enggak, segmen kelas menengah, ya enggak, atau kelas menengah ke atas. Ya subhanallah. Jadi kira-kira begitu kan? Jadi tidak apa namanya? Tidak tentu, ya enggak.
bagaimana cara mengembangkan usaha laundry ini? Nah, dia bergantung pada tempat di mana dan target di mana kita mengembangkan usaha tersebut. Namun yang ingin Bang Andri sarankan, Abu Umar sarankan, ya ini kan sudah lumayan ya dari sejak April 2012. Nah, ini sudah berjalan sekian bulan. Nah, harusnya cara mengembangkan, kata para pakar-pakar marketing, kalau sudah ada siklus sekitar 4 bulan sampai 6 bulan dalam bisnis, harusnya dia meningkatkan media marketing dalam penjualan. Nah, media marketing. Jadi yang biasanya mungkin door to door, ya usaha laundry, coba sekarang pakai media yang lebih baik. Ya, media yang lebih baik. Ini dengan syarat usahanya sudah berjalan secara standar. Ya, usahanya sudah berjalan secara standar ya. Sudah punya pendapatan yang secara mantap, ya sudah oke. Nah, ini kita bisa meningkatkan media pemasaran kita. Nah, misalnya kita membuat membuat spanduk kah? Ya enggak, atau kita membuat leaflet yang lebih banyak, ya enggak, membuat poster yang lebih efektif, ya enggak, kita yang lebih unik, kita sebarkan di target-target konsumen, kita membuat usaha laundry tersebut, ya. Atau kita sudah melakukan banyak kalau bahasa kita serangan-serangan penjualan, ya taktik-taktik penjualan, ya enggak, taktik penjualan itu disebut kadang-kadang serangan penjualan. Karena beda dengan namanya strategi, ada strategi marketing, ada taktik marketing. Ya, strategi marketing tadi berhubungan dengan tadi, ya, mind share, market share dan cost share. Kalau taktik marketing itu sudah bagaimana yang teknisnya di lapangan. Misalnya seseorang membuat pamflet itu, membuat pamfletnya ada ada berupa diskon, ada hadiah-hadiah, ada potongan-potongan harga, ya, dan layanan-layanan yang Masya Allah yang sangat menggiurkan buat konsumen. Nah, itu namanya taktik pemasaran. Jadi bagaimana langkah-langkah teknis untuk kita mengembangkan sebuah usaha seperti laundry dan yang selain laundry. Ya, baik ya. Alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, ini subhanallah. Yang berikutnya adalah Al-Ah Angga dari Jakarta. Iya, mudah-mudahan Angga ini yang dimaksud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri dan moderator yang bijaksana. Ya, alhamdulillah ya, moderatornya berhalangan. Mau tanya, bisnis lebaran haji itu ada 2 bentuk menurut saya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama bisnis hewan kurban, yang kedua bisnis oleh-oleh haji. Ya. Mana yang menurut Bang Andri cukup bagus prospeknya saat ini? Wah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kalau kita melihat dari cuma 2 bentuk ini pendapat dari Angga di Jakarta, maka apa yang dia sebutkan yang pertama yang lebih prospek. Ya. Kenapa? Karena kalau bisnis oleh-oleh haji, ya enggak. Nah, bisnis oleh-oleh haji, yang membeli oleh-oleh haji itu kan cuma, ya subhanallah, orang-orang yang terikat dengan yang mau berangkat haji. Yang terikat dengan berangkat haji kan? Masya Allah. Yang terikat dengan berangkat haji. Ya, karena tidak semua orang di kampung kita kasih oleh-oleh. Ya, kecuali kita punya kemampuan. Nah, Biasanya kan oleh-oleh haji ini, ya, dari orang yang berangkat, dia membawa untuk sanak keluarga, ya, atau kerabat, atau tetangga, ya, kan gitu. Tetapi yang namanya hewan kurban ini berlaku di seluruh negerinya kaum muslimin. Dari Aceh sampai Papua, ya enggak? Di setiap provinsi, di setiap kota, kabupaten, bahkan desa, kelurahan, dan kecamatan. Ya subhanallah. Jadi, Masya Allah. Dan, ya enggak, hari ini, ya tentu, ya artinya kalau kaum muslimin sekarang punya uang yang cukup, ya disuruh membeli hewan untuk kurban, ya, atau meminta oleh-oleh haji, ya insya Allah dia akan pilih. Ya, kemungkinan besar dia akan, Masya Allah, kalau dia punya ya ilmu yang baik, ya kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memprioritaskan untuk berkurban pada tahun ini. Ya, daripada meminta membeli oleh-oleh haji. Kan Masya Allah, oleh-oleh haji. Karena kalau minta dibeliin sarung dari Saudi atau dibeliin sejadah dari Saudi, itu di Tanah Abang, di Pasar Turi, di Pasar Baru Bandung juga banyak. Ya, di Pasar Turi Surabaya juga banyak itu sajadah dan sarung kan? Kira-kira begitu. Ya enggak, Masya Allah. Ataupun yang semisalnya dari oleh-oleh haji. Tapi Masya Allah, kalau hewan kurban,
Ini menurut Bang Andri, subhanallah, secara secara peruntukan itu jauh lebih prospek daripada oleh-oleh haji. Namun bukan berarti oleh-oleh haji tidak prospek. Ya, tentu dia mengikuti dan sangat inherent jadi sangat dan sangat berkesinambungan dengan sangat mengikuti dari apa yang terjadi di daerah setempat. Ya, begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya, Masya Allah, ini orang yang sama ya, Abu Zur'a di Depok. Ini Bang Andri yang baik. Bisnis oleh-oleh haji sedang marak di Tanah Abang. Oh, Masya Allah. Ya, lagi marak ya. Dan bukan hanya di Tanah Abang ya, di berbagai kota juga lagi marak ini. Dan ini tidak luput dari aktivitas impor. Masya Allah. Jadi ini Bang Andri apa saja tips bisnis dari barang-barang impor. Nah, ini bagi yang ingin bermain di bisnis barang-barang impor, yang maksudnya adalah barang-barang impor luar negeri. Yang pertama, kebutuhan dari orang yang ada di daerah kita. Kalau kita mengimpor barang, teman-teman kaum muslimin di negeri kita tidak suka dengan barang-barang impor tersebut, akan sangat disayangkan, ya enggak? Bisa tidak laku produk kita tersebut. Jadi survei itu penting. Survei lapangan itu menurut Bang Andri sangat penting bagi seorang calon pengusaha. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita ingin mengimpor sarung misalnya, ya enggak? Misal ya, kalau ada sarung dari luar negeri, tapi sarung Masya Allah di negara kita luar biasa ya, sangat beragam. Atau misalnya mengimpor apa? Mengimpor barang-barang dari luar negeri. Kita harus cocokkan dulu. Ya, nah apa yang kira-kira pas? Misalnya gamis, ya enggak, kita ingin mengimpor gamis dari tanah suci atau dari Timur Tengah. Nah, kita harus paskan. Kadang-kadang ya di masyarakat tertentu ya enggak, ada gamis-gamis tertentu yang dia suka. Nah, ini kan harus kita survei. Jangan kita beli banyak, ya enggak, sudah kita kumpulkan, beli bertonton, ternyata subhanallah, ya enggak, di daerah kita orang-orang tidak suka dengan jenis gamis itu. Misalnya, ya enggak, mereka suka dengan jenis gamis yang lain misalnya. Kan ada berbagai macam tipe-tipe dari berbagai barang-barang impor. Nah, ini harus kita kita perhatikan. Ya, tip dari Bang Andri bagi orang yang ingin mengimpor barang-barang dari luar untuk kebutuhan kaum muslimin di tempat kita. Lalu yang berikutnya, Masya Allah, ini Dewi Fatima Ummu Aisyah ya, di Bogor ya. Alhamdulillah, sekarang sudah berdomisili di Bogor ini. Bismillah, Abang usaha apa yang cocok untuk di daerah yang mayoritas penduduknya masyarakat elit? Jazakallah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Jadi ini usaha yang cocok untuk di daerah yang mayoritas penduduknya masyarakat elit. Nah, berarti kalau elit ini yang dimaksud adalah elit yang sebenarnya ya, bukan elit ekonomi sulit. Alhamdulillah. Jadi elit yang dimaksud kalau dalam ilmu marketing kelas menengah atau kelas menengah ke atas atau kelas atas, maka ya sama dengan saran Bang Andri di pertanyaan sebelumnya, kita juga harus pandai-pandai melihat lapangan, ya enggak? Pandai. Jadi seni dalam bisnis itu adalah yang pertama pandai menentukan strategi marketing dulu. Ya. Bagaimana kita menentukan target konsumen kita? Nah, ini dia. Jadi masyarakat elit ini kan, ya enggak, mereka punya budaya. Iya. Nah, kan orang ini punya budaya masing-masing kan? Mereka punya rasa suka yang berbeda-beda. Punya pilihan, ya enggak, pakaian yang berbeda-beda. Punya pilihan makanan juga berbeda-beda. Ya, mungkin sama elitnya. Tapi mungkin elit di suatu tempat, ya subhanallah, suka makannya, ya enggak, suka makan, suka makanan-makanan yang, ya elitnya juga berbeda. Kan begitu. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi ini kita harus disurvei dulu. Ya, Dewi Fatima di Ummu Aisyah di Bogor. Jadi kita harus survei terlebih dahulu. Dan jangan lupa, ya, coba kita lihat mereka, ya, kita cari kemudahan di sekitar kita. Makanya coba kita kalau masuk ke sebuah kawasan, ya, kita cari pasarnya. Nah, ini kalau entrepreneur itu begitu. Kita datang masuk ke sebuah tempat, kita cari pasarnya. Mana pasar mereka? Ya enggak? Jadi pasar itu penting. Bisa jadi kita datang ke Bekasi, yang kita cari orang yang berada di perumahan Bekasi, kita lihat
Ya enggak? Mana pasarnya komplek perumahan tersebut? Dari situ kita bisa melihat, oh ini toh daya beli mereka. Oh ini toh kebutuhan mereka. Oh ini toh rasa suka mereka. Ini yang Bang Andri sarankan. Ya Masya Allah. Ya enggak? Jadi, ya subhanallah. Nah, makanya kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, kita bisa melakukan banyak hal dalam strategi marketing. Kita buat produk-produk yang cocok untuk mereka pada para masyarakat elit. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang ingin Bang Andri sarankan kepada semua orang yang ingin masuk ke kelas menengah atau kelas menengah atas, ya enggak? Secara umum dalam ilmu kita, ilmu entrepreneur bisnis, orang-orang kaya, orang-orang elit itu, mereka suka yang sifatnya praktis. Ya, sekali lagi ya, orang kaya itu suka yang praktis-praktis. Iya, ya. Karena apa? Karena mereka, uang itu bukan masalah bagi mereka. Uang itu bukan masalah. Iya, ya namanya juga katanya masyarakat elit, ya enggak? Jadi masyarakat yang dia sudah berada kan, ini konteks ekonomi, mereka orang-orang yang sudah berada, punya uang yang berlebih, ya enggak? Uang itu bukan masalah bagi kita. Jadi mengeluarkan uang, subhanallah, mungkin 100-200 ribu, itu mungkin 100-200 ribu dia bisa beli permen, ya enggak? Dengan mudah sekali, seperti kacang goreng, 100-200 ribu. Nah, tetapi beda dengan, ya enggak, yang teman-teman kita yang selain daripada mereka, misalnya seperti itu. Jadi, nah kita cari bisnis-bisnis yang sifatnya praktis. Ya, yang sifatnya delivery lebih banyak. Jadi kalau misalnya Teh Dewi Fatima, saudara kuning Dewi Fatima ya, Ummu Aisyah, punya bisnis, coba cari. Kalau misalnya bisnis pakaian, bagaimana pakaian itu bisa sampai ke mereka secara mudah, praktis. Ya, Masya Allah. Karena ini penting sekali bagi teman-teman kaum muslimin, ya para pendengar Anas Radio yang ingin berbisnis, yang targetnya itu adalah teman-teman kita, saudara-saudara kaum muslimin dari penduduk masyarakat elit. Mudah-mudahan ada inspirasi dari sini. Lalu, Masya Allah, ya ini Bang Andri loncat dulu ya. Ada Kang Ujang Angga, Masya Allah, kuliah di Bandung. Kang Andri, punten ya teh. Ya. Nah, Masya Allah. Kalau bisnisnya di hari H, pas Lebaran Idul Adha, bisnis apa yang bagus? Ya enggak, Masya Allah. Jadi, kalau bisnisnya di hari H, bisnis apa yang bagus? Nah, kalau bisnisnya di hari H, yang pertama, ya kita akan pikirkannya kalau bisnis itu di hari H, tentu yang paling prospek di sana adalah bisnis hewan kurban. Itu yang pertama. Karena hari H itu orang-orang, ada sebab beberapa kaum muslimin yang mungkin di hari-hari sebelum Idul Adha itu belum terpikir untuk berhewan kurban. Untuk maksudnya berkurban. Ya, misalnya mungkin sudah punya niat, ya. Tapi Masya Allah mengumpulkan uang sampai hari H. Ya. Karena subhanallah kita berkurban itu ya tidak hanya diperintahkan pada hari raya Idul Adha, tapi bisa juga di hari kedua dan di hari ketiga. Ya enggak, di bulan Zulhijjah tersebut setelah hari raya Idul Adha. Nah, siapa tahu kan di hari H seperti ini, Masya Allah. Nah, kita harus semakin meningkatkan aktivitas pemasaran hewan kurban kita. Subhanallah. Bisa jadi dengan pemasaran yang efektif, orang yang tadinya tiba-tiba di hari raya Idul Adha yang dia tidak mau berkurban atau belum punya niat, Masya Allah, sudah. Ya enggak, saya jual motor saya aja. Ya enggak, saya jual motor saya aja untuk saya ganti ini motor. Ya enggak, saya ingin berkurban. Ya enggak, subhanallah. Mungkin karena Masya Allah, karena mendengar sesuatu atau mendengar ceramah agama, ya enggak, atau membaca buku agama, atau tersadarkan oleh nasihat saudaranya. Ayolah berkurban. Nah, tiba-tiba di hari raya Idul Adha dia terpikir untuk menyembelih hewan kurban. Ya enggak, dengan uangnya sendiri atau subhanallah dengan ya enggak berkorban menjual sesuatu. Subhanallah. Atau kadang-kadang ada juga kaum muslimin yang berhutang, dan itu diperbolehkan dalam agama kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini ya. Nah lalu yang berikutnya, nah tentu, nah hari raya Idul Adha itu adalah tempat kaum muslimin menyiarkan dirinya, menyiarkan agama kita. Nah jadi bisnis yang pas, coba lihat di mana kaum muslimin berkumpul. Ya, kaum muslimin berkumpul di hari raya Idul Adha. Ya, Masya Allah ya. Kadang-kadang kan banyak yang ingin melakukan apakah membeli makanan ya atau apa. Jadi di tempat, di lapangan di hari raya Idul Adha mungkin para entrepreneur bisa
melakukan banyak hal, ya nggak, melakukan ide-ide penjualan di tempat-tempat berkumpul. Karena sebenarnya sumber keuangan di dalam dunia entrepreneur bisnis itu adalah di mana, ya nggak, di mana orang berkumpul, disitulah, ya nggak, sumber keuangan itu ada. Kan begitu. Jadi tolong dipikirkan kira-kira, pengen, ya nggak, Idul Adha di mana nih sholatnya, masya Allah. Nah siapa tahu, ya nggak, banyak hal yang bisa dijual, ya nggak, dari hari raya Idul Adha di mana kita berada di sana. Kira-kira begitu ya. Dan hal-hal yang cocok dengannya. Ya. Baik, yang berikutnya. Nah, masya Allah. Ini Bang Andri, kalau suatu masa, misal bulan haji, kebanyakan para pedagang merambah barang-barang oleh-oleh haji. Nah, jika saya buat gebrakan untuk bisnis barang lain, kira-kira bagus tidak? Ya nggak? Misal barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan haji. Ya, masya Allah. Nah, kalau yang seperti ini, yang tidak ada kaitannya langsung, yang pertama yang Bang Andri bilang tadi, dia harus punya keunikan yang luar biasa ya. Ya, karena kalau bisnis yang tidak terkait ingin masuk ke bisnis musiman, itu harus punya daya tawar, ya, nilai tambah yang lebih. Sebab kalau tidak, dia akan terkalahkan dengan bisnis yang lebih laku ketika musiman itu terjadi. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin berbisnis pada barang yang tidak terkait. Ya, dan tentu dia punya daya kreativitas yang luar biasa. Ya enggak, apakah pada rasanya kalau makanan, atau pada kemasannya, ya enggak, atau pada desainnya yang luar biasa yang tidak ada kaitannya dengan bisnis haji, ya enggak, atau ada di antara para entrepreneur yang ingin memulai bisnisnya memang di bulan haji. Ya silakan aja. Tidak ada istilah terlambat dalam memulai sebuah bisnis. Ya, masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio, tidak terasa waktu sudah lewat dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, ini pertanyaan walaupun banyak, ini seputar orang-orang yang sama, dan pertanyaannya pun ada beberapa yang berulang di pekan yang lalu. Nah, mudah-mudahan para pendengar Anas Radio bisa mengambil manfaat dari apa yang Bang Andri sampaikan pada siang hari ini. Ya, dan insyaallah nanti di pekan yang akan datang kita akan ganti dengan topik yang berbeda. Dan yang mau menyiapkan banyak pertanyaan atau sharing, ya mulai dipikirkan dari sekarang, ya enggak, boleh juga disampaikan pesannya kepada ya anasradio.com, baik melewat chatbox atau juga inbox Facebook, ya enggak, dan wall Facebook juga tidak jadi masalah, ya enggak. Yang penting ya pesannya tersampaikan dan bisa kita jawab atau bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Begitu kira-kira. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada semua para pendengar Anas Radio. Jangan lupa selalu semangat untuk berwirausaha dimanapun kita berada, pantang menyerah, dan jangan lupa pesan Bang Andri tadi, asahlah otak kita, ide yang kreatif selalu, ya enggak. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa? Nah, masya Allah, kuatkan skill komunikasi kita dalam berwirausaha, dan jangan lupa terus melangkahkan kaki kita, ya, untuk mewujudkan cita-cita kita dalam berwirausaha. Sekian, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.